Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 20 Juli 2021. Kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan jiwa kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Terlebih Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Kami tidak kekurangan secara jasmani. Kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat ketekunan kami belajar ini, Engkau akan terus membuat kami memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah menjalani hidup kekristenan bertahun-tahun, jangan kita itu meragukan penyertaan Allah dalam hidup kita. Jadi lamanya kita menjadi orang percaya itu semakin meneguhkan dalam setiap diri kita, dalam setiap diri orang percaya, bahwa Allah itu akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita tidak tahu ujungnya pandemi ini. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, jangan pernah meragukan penyertaan Allah, penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Orang lain boleh cemas, orang lain boleh ketakutan, siapapun boleh dalam kebimbangan, tetapi kita sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan harus tetap yakin dan percaya Tuhan Allah tidak pernah atau tidak akan meninggalkan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernyataan saya ini jangan diterima secara mentah seolah-olah tidak bersyarat. Yang selalu saya katakan bahwa setiap kebenaran itu kondisional, artinya bersyarat. Artinya bersyarat. Yang terpenting bagi kita adalah yang terpenting, dan ini yang harus diperhatikan. Apa yang menjadi bagian atau tanggung jawab kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti selebihnya Allah yang akan mengerjakan bagiannya. Jadi jangan kita Allah pasti menyertai kita, Allah pasti melindungi kita, Allah pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu pasti akan dilakukan oleh Allah. Tapi ingat, apa yang jadi bagian kita, apa yang jadi kewajiban kita, itu harus kita lakukan dulu. Kita penuhi tanggung jawab kita. Nah, baru selebihnya Allah akan memenuhi bagiannya. Jadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya itu adalah memahami firman Tuhan secara lengkap, mentaati perintahnya, dan melakukan kehendaknya sepanjang yang kita bisa tangkap. Karena tidak semua kehendak Tuhan dalam hidup kita itu bisa kita pahami. Yang mampu, yang bisa kita tangkap, itu yang kita lakukan. Tentu kita berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin kita bisa mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tentu itu bagian kita yang harus kita lakukan. Yang apa yang tidak mampu kita lakukan, itulah bagian Allah, dan Allah yang akan mengerjakannya. Dan kalau ini bisa terwujud, ini akan menjadi
akan terasa sangat indah sekali. Ya, bagian orang percaya, bagian kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, bagian Allah juga akan Allah kerjakan. Nah, kalau ini bisa terwujud, maka akan terasa indah sekali atau sangat indah. Ya, sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu akan dinyatakan oleh Allah. Itu akan dinyatakan oleh Allah. Ya, maka yang terus saya suarakan, yang terus saya perdengarkan, mari Bapak Ibu Saudara dan saya berjuang untuk kita itu menjadi orang percaya yang memiliki, yang punya sikap hati yang benar. Ya, mari kita menjadi orang percaya yang memiliki sikap hati yang benar. Ya, khususnya takut akan Allah itu harus ada dalam diri setiap kita. Ya. Karena apa? Karena Allah itu mengetahui segala isi hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Allah itu sangat mengetahui dengan pasti segala isi hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Baik itu rancangan untuk perbuatan yang tidak baik, ya, baik itu, saya ulangi, baik itu rancangan untuk perbuatan yang tidak baik yang kita rancang, ataupun rancangan untuk perbuatan yang baik yang kita rancang. Allah tahu. Allah tahu. Jadi maka saya katakan, mari kita memiliki sikap hati yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mengelabui siapapun, pasangan hidup, orang tua, mertua, gembala sidang, bisa Bapak Ibu Saudara kelabui, tetapi tidak akan bisa mengelabui Tuhan, karena Dia tahu isi hati kita. Ya, makanya berkali-kali saya katakan, mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketulusan kita harus nampak, ya, ketulusan kita harus nampak. Lemah lembut kita harus secara natural, jangan dibuat-buat. Ya, murah hati kita harus tanpa motivasi. Kita bisa murah hati harus tanpa motivasi. Ya, kita bisa mengampuni orang lain, itu pun keluar dari kesadaran kita, bukan karena dipaksa, atau bukan karena kita ada yang kita bidik. Oh, aku bisa mengampuni si A, tapi aku tidak bisa mengampuni si B. Nah, ini kan aneh. Kenapa kamu bisa mengampuni si A, tapi kamu nggak bisa mengampuni si B? Padahal yang kesalahan yang dilakukan oleh si A dan si B itu mungkin sama. Nah, ini pasti tendensius. Itu tidak boleh. Ini memiliki sikap hati yang bengkok. Itu memiliki sikap hati yang bengkok. Pemazmur mengatakan, Mazmur dalam Mazmur 37 ayat 25. Ya. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, ya, demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ingat, orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, seringkali hamba Tuhan atau orang percaya itu yang diambil gini, wah, anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Dia lupa bahwa itu harus anak cucu dari orang benar. Ya, jadi kita itu kadang-kadang ngambil sepotong. Ya, anak cucu, wah, anak cucu kita nggak akan minta-minta. Lah, yuk, orang benar enggak? Ya, kalau kita bukan jadi orang benar, ayat tidak berlaku. Hidup kita berantakan, amburadul, ya, hidup tanpa planning, hidup menurut keinginan daging. Ya, anak cucu kita minta-minta. Orang grandpa-nya, opa-omanya hidupnya seperti itu, orang tuanya hidupnya juga seperti itu. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya. Ya, makanya memiliki sikap hati yang benar itu harus terus ada dalam diri kita. Allah itu akan menyertai orang-orang yang memiliki hati yang tulus, yang di dalamnya tidak ada rancangan jahat siapapun mereka.
Ya, jadi jangan mengira wah Allah akan menyertai hanya orang percaya. Loh, kalau dia bukan orang percaya, misalnya dia bukan orang percaya karena memang dia belum pernah mendengar Injil yang benar, tapi dia memiliki nurani yang baik, ya, ketulusan hatinya nampak, tidak mustahil dia akan disertai Allah juga. Ya. Nah, kita belajar dari pembacaan kita pada malam hari ini dari Keluaran pasal 1 ayat 15. Keluaran ayat 1 ayat 15 sampai 21, ya. Atau saya Keluaran 1, ya. Saya baca dari ayat 15, ya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ya. Jadi ini perintah dari Fir'aun Raja Mesir itu supaya orang Israel itu tidak tumbuh lebih banyak di Mesir itu. Ya, ini kekhawatiran. Maka dia menyuruh bidan-bidan Mesir itu untuk melakukan hal itu. Ya. Ini perintah yang bukan saja, ini satu perintah yang bukan saja jahat, tapi juga kejam. Ya, perintah yang tidak berperi kemanusiaan. Apa salahnya bayi-bayi laki-laki itu harus dihabiskan, harus dibunuh. Nah, ini tentu perintah dari Fir'aun yang memiliki kuasa penuh ini pasti mengguncang jiwa bidan-bidan itu. Bagaimanapun bidan-bidan itu seorang wanita yang memiliki naluri keibuan. Dia tidak mudah dia menerima tugas itu, tapi juga tidak mudah dia menolak tugas itu. Ya, ini pasti dalam pergumulan. Ini dalam pergumulan antara menuruti perintah Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki dari orang Ibrani, atau dia tidak melakukan karena memang dia memiliki nurani yang bersih. Ya. Dia tahu bahwa kalau dia melanggar perintah Fir'aun itu, dia tahu dia bisa dihukum yang berat atau sangat berat, dan itu risikonya bisa mempertaruhkan nyawanya. Ya. Jadi perintah raja, perintah Fir'aun itu dianggap benar oleh sebagian orang, ya, sebagian besar orang. Tetapi bidan-bidan ini tentu dia bukan orang yang mudah menerima perintah seperti itu. Dan perintah yang dikeluarkan Raja Mesir ini, Fir'aun ini, perintah istilahnya harga mati. Tidak ada ruang dialog atau tawar-menawar. Harus dikerjakan bidan itu. Nah, tentu bidan itu ada dalam pergumulan. Dia mengalami pergumulan dalam batinnya. Di satu sisi, kalau aku melakukan hal ini bertentangan dengan nuraninya, dan Alkitab katakan dia takut akan Allah. Tapi kalau tidak dia lakukan dan sampai ketahuan Fir'aun, dia harus siap menerima hukuman. Dan ini bisa berurusan dengan keselamatan bidan-bidan itu. Ya, jadi bukan perkara mudah ketika bidan itu harus memilih. Ya, memilih melakukan atau tidak melakukan. Tetapi karena rasa takut akan Allah itu lebih kuat di dalam diri bidan-bidan itu dibanding rasa takut kepada Fir'aun Raja Mesir itu, maka bidan itu dengan penuh keyakinan dia tidak mau melakukan. Ya, jadi rasa takut akan Allah itu lebih kuat yang ada di dalam diri bidan itu daripada rasa takutnya terhadap Fir'aun. Ya, ini yang ayat 17 katakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Takut akan Allah. Jadi rasa takut akan Allah itu penting dalam diri setiap orang percaya.
Bahkan Mazmur 111 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, takut akan Allah. Nah, ketika bidan-bidan itu mengambil keputusan tidak melakukan perintah Fir'aun ini, nah disinilah Allah mulai menyatakan ya penyertaannya atas bidan itu. Ya, ketika bidan itu mengambil keputusan dia tidak mau melakukan hal ini, disitulah Allah mulai campur tangan dalam kehidupan bidan itu. Apa? Yang pertama, ya, Allah memberikan hikmat kepada para bidan itu, ya, sehingga ketika bidan-bidan itu menghadap Raja Mesir, ya, kan akhirnya memang ayat 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu. Nah, ketika bidan itu harus menghadap menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu, Allah memberikan hikmat kepada para bidan itu. Nah, ini yang mesti kita pahami. Tentu kapasitas seorang bidan itu dia tidak mungkin dengan tegar berani menghadap Fir'aun dengan hati yang tegar, tidak mungkin. Pasti roh Allah menyertai bidan-bidan itu. Ya, yang terbukti para bidan itu, ya, ketika bidan-bidan itu menghadap Raja Mesir, Fir'aun itu, para bidan itu tahu jawaban apa yang harus keluar dari mulutnya. Para bidan itu tahu jawaban apa yang harus keluar dari mulutnya supaya dia tidak bisa dipersalahkan. Nah, disinilah bukti nyata dari penyertaan Allah. Jadi hikmat yang diterima para bidan itu, ya, hikmat yang diterima oleh para bidan itu, ini merupakan apa? Respon, itu merupakan buah dari rasa takut akan Allah. Ya, maka tadi saya katakan Mazmur 11 ayat 10. Ya, Mazmur 11 ayat 10 itu kan mengatakan, coba kita baca. Ya, Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan dulu, baru nanti Tuhan akan memberikan hikmat. Sama bidan ini, dia ada rasa takut yang kuat akan Tuhan dibanding dengan takut terhadap Fir'aun. Nah, ketika dia memutuskan untuk dia tidak melakukan hal itu, karena dia memang takut akan Allah, disitulah Allah mulai campur tangan, dia memberikan hikmat. Ya, saya ulang. Maka ketika dia menghadap Fir'aun, dia tidak ada ketegangan sama sekali, dia tidak gentar, dan dia tahu apa yang harus keluar dari ucapan mulutnya, dan itu tidak dipersalahkan oleh Fir'aun. Ya, coba kalau misalnya dia tanpa penyertaan Allah, dia pasti gemeteran, dia akan mengucapkan yang kata yang salah. Ya, jadi ini bukti nyata penyertaan Allah itu akan dinyatakan ketika orang percaya itu ada rasa takut. Ya, tentu bidan ini bukan orang-orang yang istimewa, dia orang-orang yang sederhana, dia orang-orang yang lugu, orang-orang yang polos. Tapi Allah menghargai sikap takutnya ini, maka Allah memberikan hikmat. Ini pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita membangun rasa takut dalam setiap diri kita. Takut berbuat dosa, takut berkata yang melukai orang lain, takut mengambil keputusan yang merugikan orang lain. Ya takut. Ya, peristiwa ini seperti yang ada dalam Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal 10. Ini mirip ayat 17. Injil Matius 10 ayat 17 dan seterusnya. Ya, saya bacakan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 19, ya, Injil Matius
10 ayat 19 kanan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ini mirip. Ya. Ini kan perikopnya, ya, orang penganiayaan yang akan datang. Tuhan katakan dia mengutus orang percaya itu seperti domba di tengah serigala. Ya, jadi domba tidak ada kekuatan dengan keterbatasan, tetapi jangan takut. Kalau kamu memang melakukan misi dari Tuhan, kalau toh kamu nanti ditangkap penguasa, imam-imam besar itu, jangan khawatir akan apa yang kamu katakan. Karena saat itu juga lah nanti roh Bapa, ya, dikatakan, ya, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi jangan khawatir tentang apa yang harus kamu katakan, ya, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah, ini juga murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka ketika dia menghadapi nanti kemungkinan dia akan menghadapi situasi yang terjelek, terburuk, ya, dia dihadapkan ke penguasa-penguasa itu, jangan takut. Nanti roh Bapa, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Coba. Padahal murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang yang polos, orang yang lugu, bukan orang yang cerdas atau pandai atau orang terpandang. Dia orang-orang yang sederhana. Tapi ketika dia menjalankan misi Tuhan, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, jangan khawatir tentang apa yang akan kamu katakan. Nah, ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki ketulusan dalam hati, dan Bapak Ibu Saudara merasa bahwa yang aku lakukan ini misi Tuhan, bukan misi pribadi. Yang aku lakukan itu adalah perintah Tuhan lewat Roh Kudus. Lakukan itu, maka Tuhan akan berkarya lewat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Orang lain akan terheran-heran, loh, kok Bapak ini bisa ngomong begitu ya? Loh, anak ini masih muda kok bisa ngomong itu ya? Lah, itu kan seringkali kita dengar begitu, ya. Karena dia apa? Karena Roh Allah menyertai mereka. Mereka melakukan semua itu dalam misi Allah, bukan misi pribadi. Ya, maka apapun yang kita lakukan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kalau itu untuk kepentingan Tuhan, ya, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, sudahlah, percayalah, Allah akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan, apa yang tidak harus kita ucapkan pun Tuhan akan memimpin itu. Saya sangat yakin akan hal itu. Ya, tetapi ingat ya, ketulusan harus ada di dalam diri kita. Kalau kita udah nggak tulus, hati kita bengkok, jangan mengharapkan penyertaan Tuhan. Jangan mengharapkan penyertaan Allah kalau kita udah bengkok. Ya, jadi ini pelajaran yang berharga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi ternyata Allah itu tidak berhenti di situ saja. Ya, tidak berhenti di situ saja. Ketika bidan-bidan itu melakukan apa yang dia lakukan itu, ternyata ayat 20, ya, Keluaran 1 ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Iya, Allah membuat para bidan itu berumah tangga. Lah, ini yang dikatakan, bidan itu tidak pernah membayangkan dia akan bisa berumah tangga. Ya, mungkin kenapa bidan itu nggak berumah tangga, mungkin pada saat itu situasinya dia harus menjadi bidan. Ya, dia orang yang dini sehingga dia tidak sempat memikirkan rumah tangganya. Ya, atau dia orang yang orang yang memiliki keterbatasan. Ya, jadi dia mungkin orang yang tidak memiliki hak untuk memikirkan nasibnya. Ya, seperti budak.
ya. Tapi ternyata ketika dia melakukan hal itu, Allah tidak hanya memberikan hikmat kepada bidan itu, tetapi Allah membuat mereka berumah tangga. Artinya para bidan itu menemukan pasangan hidupnya. Dan inilah sukacita yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh bidan-bidan itu. Maka di depan saya katakan, kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan bisa menyediakan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, mungkin bidan-bidan itu dia tidak berpikir, dah pokoknya saya mengabdi sebagai bidan saja. Dia tidak memikirkan membangun rumah tangga. Dia tidak memikirkan masa depannya sendiri. Ya, mungkin karena keadaan bisa saja seperti itu. Ya. Jadi penurutan kita akan kehendak Bapa, akan perintahnya, yang itu dilandasi oleh takut kita akan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Ingat, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Tapi ingat, saya harus menggarisbawahi, semua itu harus untuk kepentingan Tuhan. Ya, ketika saya membaca ayat 21 itu, waduh, saya bisa membayangkan dari orang yang tidak memiliki harapan untuk berumah tangga, akhirnya dia menjadi bisa berumah tangga. Ini suatu sukacita besar yang tidak pernah dia bayangkan. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang Tuhan akan memberikan hikmat kita, dan Tuhan akan mengaruniakan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.